Suami pelit ke istri, mungkin gak cukup yakin kalau ngasih ke istri Allah ganti berkali-kali lipat. Mau direkam Bu buat kasih ke suami. Punten, sampai diundang ke kementerian, diundang ke majelis likat, kok tolong sampai tentang judi, pemberantas judi online kan? Sampein hukumnya. Terus saya, apa yang harus disampaikan? Masalah hukum mereka pasti udah pada tahu. Cuman kan yang kurang yakin ya. Mereka nggak cukup yakin kalau rezekinya itu dijamin Allah, bahwa dirinya dilarang mati sebelum rezeki yang Allah janjiin. Kalau selagi dia masih di alam rahim, kalau itu belum dia terima semua, dia tuh nggak boleh mati. Dia nggak yakin, dia berani ngambil yang nol. Yang paling mulia sepanjang manusia pernah diciptakan, putrinya Rasulullah, ngegiles gandum sampai tangannya perih-perih. Ketika dinikahi pun Ali bukan sahabat yang diuji dengan kekayaan. Mas musibah juga berarti tinggal berarti susunannya begini, nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Musibah berarti adalah apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Meskipun bentuknya motor hilang, tapi semenjak motor hilang jadi nggak bisa pergi nongkrong. Paling dekat sama rumah masjid. Pertolongan tuh demi Allah motornya hilang itu. Kenapa kita nggak suka? Ya, di hati kita bahagianya masih main, belum Allah, udah kita aja. Izin ya, dulu naudzubillah, pokoknya bisa ada ceritanya berangkat sampai ke Thailand karena ngerasa kayaknya bahagia itu di duit. Karena sebelum berangkat ke Thailand ujian kesempitan, ayah bangkrut, usahanya gulung tikar, beliau juga sakit, saya anak pertama dari 4 besar. Nih cobain tuh duit, bahagia nggak? Salah, cobain dulu aja sendiri. Ternyata kalau judulnya memang masih dunia, senikmat-nikmatnya juga kita cobain tiap hari, mati rasa. Cobalah buka restoran baru di Siantar, ramai biasanya, tapi kalian cobain makanan yang sama setahun penuh sehari 3 kali, bosan, gumoh bisa-bisa. Sama, terima uang, hari ini terima uang 80 juta, seneng nggak? Tapi tolong rasain terima 80 juta setiap hari, pasti biasa aja. Beneran, akan ada harinya mati rasa ya. Singkat cerita, dengan akhirnya yang udah sampai berbusa cerita itu di podcast beres, tapi bacain janji Allah tentang hijrah, tentang tobat sambil perjalanan menuju pulang, sambil masih ada sisa uang dari sana, meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu, tapi haram ya, nggak bisa dipakai apa-apa. Tapi niatnya, waduh, katanya kalau hijrah begini, katanya kalau tobat begini, wah, modal usaha ada, wah saya pasti berhasil nih kayaknya di Indonesia nih, pasti meledak ya. Jangankan nyari bisnis, begitu nyampe langsung ada yang datengin. Akhirnya lu pulang bro, katanya nggak mau balik lagi ke sana ya, mau menetap di Indo. Ternyata teman dari kecil, sosok menggali kenangan lama, emang teman ya. Nih, gua ada peluang, lu mau ngapain di Indo? Gua mau nyampein ini nih peluang, lu tinggal investasi segini, nanti tiap bulan keuntungannya segini, coba menguntungkan bukan? Setahun balik modal, setelah setahun tinggal segala macam lah janji-janjinya, dengan segala macam lengkap dipresentasikan itu, pakai ada powerpointnya segala macam. Kata saya teh, apa ini jawaban dari hijrahku? Ya udah, ternyata mungkin saya nggak bisa ngomong sama Allah, tapi suka ngalamun kayak gini. Mungkin kata Allahnya begini ya, katanya mau tobat, masa uang haramnya masih disimpan, tapi nggak sanggup ya ngebuang semuanya ya. Iya ya Allah, maaf, terlalu melekat di hati. Tahu haram, tahu dimakan jadi dosa, cara ngedapetinnya aja udah jadi dosa. Tahu kalau makan uang haram itu rasa, dalil-dalilnya udah ngerti apa, nggak usah disebut lagi. Tapi masa dibuang ya Allah, duit segitu banyak, beneran gitu nggak rasanya? Mungkin kata Allahnya, oh tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Ya akhirnya jadi banyak ditolong. Siapa yang pada nolong? Tukang tipu datang semua.
Yang tadi, yang nawarin bisnis, begitu ditransfer dari hari itu sampai detik ini batang hidungnya belum terlihat lagi. Entah kemana itu orang. Dicariin ke rumahnya orang tuanya juga nggak tahu. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku, bangkrut. Sampai intinya mulai lagi dari nol. Datang ke rumah Teh Yuda situ dekat taman hewan tuh dari nol lagi. Dari jualan kaos kaki di Bandung. Di Bandung ada namanya Car Free Day ya. Jadi mobil nggak bisa lewat situ, itu di Dago. Saya duduk di situ di emperan trotoar. Kalau ada pengajian izin datang, bukan ceramah, tapi ke DKM-nya, ke takmirnya, boleh nggak izin jualan kaos kaki di sini? Siapa tahu ibu-ibu pada beli. Pandemi pula. Jadi nggak boleh pada jualan, pada keluar bebas. Dan satu-satunya lowongan yang tambah banyak ketika pandemi cuman kurir, nganterin paket. Kerjalah di JNT, naik motor bawa sekarung paket, ngetokin pintu, tok tok tok, sering belanja. Repot ya. Dan dulu ketika datang nggak ada yang begitu buka pintu, ya tadi kok Denis? Enggak, siapa lu? Lempar aja, orang nggak mau ketemu kan pandemi. Sampai jalan lupa, dia kan COD, belum ditagih, harus nalangi, repot. Tapi singkat cerita intinya mah adalah ngambek. Apa-apaan ini, hijrah apaan ini? Percuma udah nonggeng, udah sujud, udah ninggalin, mending balik lagi di sana. Habis-habisan nggak jelas kayak begini. Ya, mana semua janji yang katanya hijrah taubat itu, bla bla bla. Tapi setelah diterusin, nah, akhirnya waktu itu sampai di satu titik, oh iya ya, ini tuh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi gak ada yang kemakan. Buang sendiri gak sanggup tadi katanya. Terus apa jadinya hijrah sambil makanin duit haram? Ya udah ditolong diambilin sama orang, gak sanggup kan buang sendiri, ya udah. Tapi akhirnya ini ternyata itu pertolongan. Tapi garis besarnya, garis bawahnya adalah kenapa saya ngambek sederhana. Tuhan saya duit, udah gitu aja. Kudu ngaku dan ngomong. Karena sebelumnya ketinggalan sholat gak pernah nangis. Bahkan gak merasa bersalah sengaja ninggalin sholat. Tapi giliran kehilangan duit baru nangis sedih. Ya kan di hatinya apa? Ilahnya duit, gimana lagi? Dan selagi ilahnya masih belum Allah, serah benar, nggak akan bisa. Nih, ini benda ini namanya mikrofon ya. Benda ini bermanfaat tidak? Kalau nggak ada ini mungkin nggak kedengeran sampai belakang. Susah, saya mau makan susah, mau salaman susah, mau mandi susah, mau cebok apa lagi. Padahal bermanfaat. Segini ngelekatnya di tangan, apalagi di hati, lebih repot. Makanya ternyata lagi diajarin, mau bahagia, ya bahagianya caranya satu, ya itulah agama lain, nama agamanya biasanya nama Tuhannya ya. Kalau Islam kan nama agamanya bukan agama Allah, tapi nama agamanya di Islam. Yang kalau secara bahasa aslama yuslimu, berserah, melepas. Mau bahagia, lepasin semua yang ada di hati, tinggal pemilik segala-galanya. Masalahnya namanya proses ngelepasin, nempelnya udah kepalang lama. Ibu nempelin perangko di amplop, udah ditinggalin, ditempelin selama 2 hari, segitu 2 hari ya. Apalagi kalau bertahun-tahun, dicabutnya sobek kan? Mau gak mau sobek. Tapi kalau memang itu penyakitnya kan tetap harus dicabut. Karena anggaplah kita senang, alhamdulillah aku hari ini aku dapat uang 1 miliar. Gabung sama yang ngelihat punya uang 10 miliar, pengen dapat 10 miliar, 10 miliar dapat lagi, ketemu teman punya 1 triliun, gitu aja terus. Jujur, siapa yang dulu waktu sekolah, yang penting mas saya bisa kuliah. Begitu mau lulus kuliah, yang penting saya mah bisa kerja deh, nggak apa-apa di bawah UMR juga. Begitu udah kerja, kalau tahun depan saya nggak UMR, saya mendingan resign. Selalu naik kan kepengen kita. Kita percayalah, kalau sekarang kalian merasa enggak kok, kayaknya saya punya uang 10 miliar udah bahagia. Enggak, nanti cobain kalau udah punya duit segitu kalian pengen lebih pasti. Karena Nabi udah ngingetin, ini manusia itu salah satu sifat dasarnya, sebelum tanah nyampe ke kerongkongan, karena kita udah mati dikubur, kita dikasih gunung segede gunung Uhud, emas segede gunung Uhud 1 juga pengen gunung emas yang kedua. Sebelum udah penuh nih sama tanah.
Ya, makanya justru dilepasin kemelekatannya. Walaupun kadang harus nyakitin kita, nggak apa-apa. Sehingga akhirnya orang selevel sahabat aja sampai nanya kok. Al-Baqarah 155 misalkan, walana baluwannakum bisyai al-ayat, atau di 214 mereka sampai bertanya, mata nasrullah, di mana pertolongan Allah, kapan pertolongan Allah datang? Ini yang nanya sahabat loh. Segitu dekatnya dengan Nabi, segitu tinggi keimanannya, mereka aja sampai nanya, kok kita nggak ditolong-tolong? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ditutup tapi di 155-nya, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang dikasih kabar gembira? 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang yang ditimpa apapun, dia akan berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi justru dengan akhirnya lepas, sudah gak ada apa-apa di hati. Jadi gak nemu, saya mau kecewa gara-gara apa lagi? Karena kalau tadi kok bilang terima 80 juta hari ini bahagia, tapi terima 80 juta per hari nanti lama-lama mati rasa, kehilangan juga begitu. Hari ini hilang duit 1 juta, kesel. Tapi besok hilang 1 juta, lusa hilang 1 juta, 3 hari lagi hilang 1 juta. Begitu terus sepanjang tahun, sama akan mati rasa. Oh, hari ini rugi berapa? 1 juta. Ah, kemarin juga gitu. Diketawain. Biasa, saking kebiasaannya. Sampai orang ada yang bikin lagu terlatih patah hati. Ya. Saking kebiasaan. Aku dikhianatin lagi. Ya udah, ya kemarin juga gitu. Sampai jadi lucu. Hati kita tuh Masya Allah bisa adaptasi hadapin itu semua. Cuman kan kadang kita yang buka pintu untuk membiarkan itu melekat. Sedangkan semakin banyak kemelekatan, semakin kami sulit bahagia. Iya benar, hari ini kita bilang, enggak kok, kayaknya kalau aku punya toko emas aku bahagia. Kalau kita punya toko emas, gabungnya sama yang punya toko emas. Tahu-tahu kita melihat yang lain punya 5 toko, saya cuma 1, berasa kurang lagi. Tapi kalau misalnya kita udah dilepas, kadang ya prosesnya kayak tadi, nggak semuanya, biasanya tidak menyenangkan. Tapi ya lagi dilepasin kemelekatannya sampai di satu titik di mana ya sudah, nggak apa-apa. Sampai akhirnya nanti udah nggak ada lagi yang saya tuh udah bisa kehilangan apa lagi sih, duitnya udah nggak ada. Dia yang katanya ngaku-ngakunya sayang juga ternyata udah pergi dengan yang lain, udah meninggalkan. Terus saya bisa kehilangan apa lagi? Dan ketika akhirnya udah gak ada siapa-siapa, dia ingat, oh yang ada tinggal sujud. Dan yang saya sujudi ini ternyata sejauh ini gak pernah ninggalin. Dia mudah matiin kita kapan aja, tapi kok kita gak mati-mati sampai detik ini. Yang ngomong aja banyak dosanya nih, tapi gak mati-mati sampai sekarang. Bukan karena udah jadi baik, enggak, masih jauh. Allahnya aja kasih kesempatan. Kadang kalau ada yang Allah gaya, biasa juga joget TikTok, sekarang ngaji. Jawab. Jadi datang ke pengajian itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen, berhasil nggak? Nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya kita bisa apa? Ngaji itu bukan tanda orang soleha, tapi baru pengen jadi soleha. Berhasil nggak? Sama nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong, kita nggak bisa apa-apa. Yang kita tahu, kalau Allah udah benci sama kita, mudah bagi Allah matiin kita kapan aja. Lagi WA-an sama yang bukan mahram, soswit-soswitan, itulah dia kadang anehnya ya. Megang anjing dibilang najis, megang yang bukan mahram dibilang romantis, kurang ajar. Maka yuk pelan-pelan, gak apa-apa, proses. Ada kutipan di kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam. Beliau menuliskan, seorang ulama yang bercerita, aku membiasakan diriku 20 tahun sholat tahajud, baru aku merasakan nikmatnya tahajud. 20 tahun, ini ulama ya, selevel yang udah paham ilmu, ngerti agama, tapi baru ngerasain tahajud itu nikmat. Bagi beliau aja 20 tahun. Kadang kalau kita baru hijrah, ya Allah 3 bulan, masih ngerasa sholat berat, puasa berat, datang ke pengajian masih berat. Atau nggak apa-apa, proses. Yang pasti kalau misalnya Allah udah nggak suka sama kita, kita gampang mati lagi maksiat.
Kan proses nambah keyakinan juga proses ya. Karena saya ngaji itu yang nambah tuh dua, biasanya nambah ilmu sama nambah yakin. Masalahnya kalau nambah ilmu sekarang gampang, kita kan punya Google, punya asal punya kuota sih ya, tapi kan bisa hotspot ke teman ya. Pinjem deh buat googling dalil lah, dikasih biasanya ya. Tapi sekalian push rank ya. Maka ilmu bisa dicari di internet. Ulama-ulama yang bahkan sudah wafat pun masih ada kalau mau dicari di internet. Ceramahnya Buya Hamka masih ada. Kalau beliau wafat seingat saya tahun 1982. Kita aja lahir, misalkan saya sendiri lahir 91, berarti wafat lebih dahulu beliau. Tapi mau dicari ceramahnya masih ada. Kiai Haji Zainuddin MZ masih ada ceramahnya. Ya, Masya Allah. Nah, yang mahal itu nambah keyakinan. Karena saya nih jujur ya, semua orang yang selingkuh, kira-kira dia tahu nggak kalau selingkuh itu nggak boleh? Tahu dong. Nggak ada misalkan dia tidur sama istri orang, digerebek di hotel, ditanya, abang kenapa selingkuh bang? Dia jawab, oh tidur sama istri orang itu nggak boleh. Ih saya baru tahu. Ya udah deh maaf nggak lagi. Ada gitu yang kayak gitu? Enggak, mereka juga udah pada tahu. Ya punten, sampai diundang ke kementerian, diundang ke majelis nikah, kau tolong sampaikan tentang judi, pemberantas judi online kan? Sampaikan hukumnya. Terus saya, apa yang harus disampaikan? Masalah hukum mereka pasti udah pada tahu. Cuman kan yang kurang yakin ya. Mereka nggak cukup yakin kalau rezekinya itu dijamin Allah, bahwa dirinya dilarang mati sebelum rezeki yang Allah janjiin. Kalau selagi dia masih di alam rahim, kalau itu belum dia terima semua, dia tuh nggak boleh mati. Dia nggak yakin, dia berani ngambil yang haram. Suami pelit ke istri, mungkin nggak cukup yakin kalau ngasih ke istri Allah ganti berkali-kali lipat. Mau direkam bu buat kasih ke suami. Kalau belum nikah stok aja stok kan. Masya Allah. Udah kalau mau kodimahnya gitu aja ya. Kita pengen banyakin tanya jawab. Dan jadi nanti silakan acungkan tangan, kita ngobrol. Nanti yang pilih panitia atau mungkin nanti dipilihin yang kelihatannya paling menderita wajahnya. Ya, lebih tertekan gitu ya. Silakan dikembalikan dulu. Silakan. Masya Allah, kita udah dengar kajian nasihat-nasihat dari Koko. Jadi kita sekarang buka sesi sharing sessionnya. Jadi bagi teman-teman yang bersedia untuk bertanya, nanti akan langsung dijawab sama Kokonya. Kita buka dulu untuk tim Ikhwan lah dulu. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum. Jocrong lagi keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kebaikan selalu kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada Koko. Langsung saja kepada pertanyaan atau apa yang ingin saya sampaikan. Iya, silakan Ustaz. Kok saya berprinsip ingin menjadi sosok Khalifah Umar bin Khattab. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ini orangnya keras, kaku, dan jarang senyum. Saya pengen didoakan oleh Koko agar saya bisa berjalan melangkah, karena saya melihat kezaliman yang di sekitar atau di negara kita, saya sangat kecewa sekali. Saya ingin didoakan oleh Koko setiap saat atau setiap hari tentunya. Saya kasih selembaran kertas nama saya agar Koko tentunya mendoakan saya dalam menjalankan misi kedakwaan sosok Khalifah yang saya cintai, Umar bin Khattab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Bang? Nanti
walaupun namanya Koko Deka. Oh iya, iya. Itu menjaga beliau itu, Masya Allah. Kita tahu nanti ada yang luar biasa ikhwan itu, terus langsung kalian tahajudin, oh, beliau menjaga. Barakallah abang, semoga begini ya. Yang saya tahu itu kita jadi baik itu salah satunya pertolongan Allah. Kalau Allah memang tidak ingin kita jadi hamba yang baik, bahkan kan Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah orang yang bakal ke surga sama orang yang bakal ke neraka itu sudah ditentukan? Apa jawaban Nabi? Iya. Maka dan sahabat tuh nanya, kalau gitu buat apa kita beramal? Nabi nyuruhnya apa? Iya, madu kalian beramal lah, karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya kalian. Sehingga kalau misalkan kita pengen tahu kita itu, satu, kita nggak tahu ya, kita ahli surga atau ahli neraka nggak tahu ya. Makanya karena kita nggak tahu, makanya sibuk aja beramal. Dan biasanya dimudahkan, kayak misalkan kalian mau nyampe ke sini nih, kalau Allah nggak pengen kalian ke sini tuh mudah banget demi Allah. Kunci motornya dibuat hilang, motornya dipinjam teman, bensinnya habis, bannya bocor, mudah. Banyak cara Allah menggagalkan kita ke sini. Tapi ini nyampe, bahkan tadi saya tanya, nggak pada jatuh dari motor, nggak ada yang terpaksa, ya. Maka kalau bukan karena Allah menginginkan kalian kebaikan, nggak mungkin kejadian sampai ke sini. Ditambah, Nabi juga mengingatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan fahamkan dia kepada agama. Pertanyaannya, gimana faham agama tiba-tiba gitu, tiba-tiba hafal 30 juz? Kan nggak mungkin. Terus gimana maksudnya fakir feeding di situ? Ya kita nggak ada angin, nggak ada apa, kok jadi mulai mau ngaji ya? Padahal kan mudah bagi Allah, matiin aja kita langsung terus dicap sebagai langsung jadi ahli surga. Tapi kenapa malah dibikin hidup dulu dan belajar ngaji dulu, supaya kita bisa ngajakin orang-orang yang kita sayang. Coba Allah pengen kita ke surga, langsung dimatiin saat itu juga, ya nggak sempat ngajak dong. Nggak sempat ngajak orang tersayang. Kita sayang sama ibu kita, tapi misalkan ibu kita belum mau sholat atau belum pakai kerudung, karena kita udah mulai ngaji, jadi punya waktu untuk pelan-pelan ngingetin, walaupun mungkin perlu bertahun-tahun. Bismillah, proses ya. Sehingga di sini kata khairan di dalam hadis itu pun ada ulama yang berpendapat bahwa khairan di situ tuh bisa diartikan surganya Allah. Sehingga bisa diartikan kalau Allah pengen seorang hamba itu ke surga, Allah akan fahamkan dia kepada agama. Nah, balik lagi, gimana tadi bisa paham agama tiba-tiba? Maka maksudnya adalah jadi mau ngaji, dan juga ngajinya tuh bisa ngerti gitu aja. Entah ketemu sama yang bisa jelasin, atau juga tahu-tahu bisa ngerti, oh maksudnya ayat itu tuh begitu, oh maksudnya hakikat kehidupan tuh begitu. Ya udah, bismillah. Berarti bismillah, ini wajah-wajah yang ada di hari ini sekarang di majelis ini kan gak ada yang kebetulan, Allah yang milih kalian di sini. Maka bismillah, ini adalah insya Allah wajah-wajah yang Allah pengen nanti ada di surganya Allah, insya Allah. Ayo sila, ya. Barakallah abang, semoga diijabah doa baiknya. Kalau Allah tidak pengen abang jadi orang yang baik, mudah. Mungkin sekarang sedang dibuat sedang bermaksiat, ini bela-belain mau datang ke sini. Bahkan di saat mungkin yang lain memiliki permintaan yang lain, beliau hanya minta didoakan, masya Allah. Padahal yang mendoakan ini pun belum tentu lebih baik daripada yang minta didoakan, insya Allah ya. Tapi paling kalau misal ini jangan lupa, berarti kita kenal siapa Umar bin Khattab yang lebih dalam. Silakan dibaca kitab-kitab biografi tentang beliau. Imam Al-Baihaqi punya kitab Manaqibnya Umar bin Khattab, itu cukup lengkap ya. Atau kitab-kitab sejarah lain, boleh Syiar Alam Anubalanya Imam Az-Zahabi, atau juga Al-Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, atau juga Hilyatul Auliyahnya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Itu lengkap, cukup lengkap semua. Walaupun bahasannya nggak cuma Umar bin Khattab, tapi di kitab-kitab tersebut lengkap. Jadi kalau kenal, ya kan, tak kenal maka tak saya kenal seperti apa. Istilah beliau keras betul, tapi untuk ketegasan kepada kemaksiatan beliau keras.
Tapi juga ada riwayat beliau kalau kepada anak-anak dan juga kepada cucu-cucunya itu main, ya. Karena ada satu kisah, izin menambahkan sedikit, beliau pernah ingin mengangkat seorang gubernur, lalu si calon gubernurnya itu diminta datang menghadap ke beliau, datanglah ke rumahnya, lalu si calon gubernurnya ini ngelihat Sayyidina Umar lagi main dengan anak-anak. Namanya orang segagah-gagahnya, tapi kalau lagi main sama anak kecil tetap bisa lembut, cilut, gitu, tetap main-main gitu ya. Maka ngelihat itu si calon gubernur ini ngerasa kayak, masa ini Umar seperti itu ternyata bisa bercanda juga dengan anak-anak, ya. Maka melihat ekspresi seperti itu, ditanya oleh Sayyidina Umar, "Heh, kamu kenapa bukannya kayak begitu, ha? Gak punya anak apa di rumah atau cucu?" Dijawab, "Punya, wahai Amirul Mukminin." "Terus apa kamu tidak pernah bermain-main dengan anak-anak atau cucu-cucumu?" Dijawab, "Tidak pernah, karena ngerasanya itu bisa menurunkan wibawa atau menurunkan izzah." Ya, maka kata Sayyidina Umar, "Pulang kamu sana. Tidak usah jadi gubernur." "Loh, apa kurangnya kualifikasi saya? Engkau yang mengundang saya ke sini untuk diangkat jadi gubernur." Kata Sayyidina Umar, "Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW?" Beliau keras kepada kezaliman, tapi demi Allah beliau juga orang yang paling penyayang kepada orang yang bertakwa. Itulah Sayyidina Umar, ya. Sehingga ini juga, kisah ini juga menjadi landasan. Oh, ternyata syarat berdakwah nggak melulu harus hafal 30 juz dulu, nggak melulu harus hafal ribuan hadis dulu. Baik berdakwah, baik memimpin, tapi syarat utamanya satu, seperti Sayyidina Umar, beliau sayang kepada umat Rasul. Karena kok beda kan, mimpin karena sayang sama mimpin untuk memperkaya diri, kerasa kok bedanya. Beliau mimpin karena sayang. Pernah di suatu ketika ketika Madinah pernah paceklik, beliau tubuhnya menguning karena berbulan-bulan hanya minum minyak zaitun. Padahal bisnisnya sedang baik-baik saja, dia punya harta untuk makan daging, makan lain. Tapi beliau sengaja tidak mau makan daging, takut masyarakatnya, masa pemimpin kita kenyang sendiri, padahal itu halal bagi. Lihat, saking gak mau menyakiti hati umatnya, yang halal pun beliau gak berani sentuh. Ya, apa kabar kalau pemimpinnya tambah buncit sedangkan masyarakatnya kelaparan? Ya, segitunya beliau itu, ya, masya Allah. Barakallah, abang, masya Allah. Semoga Allah ijabah doanya buat teman-teman yang pengen ikut doain beliau juga, meskipun tidak tahu namanya, karena berpesan beliaunya kok aja yang tahu. Jadi ya udah, doakan saja abang yang itu, Allah langsung ngerti yang mana, ya. Ya Allah, kabulkan doa abang itu. Kayak gitu juga cukup, ya. Berikan kebaikan pada hidupnya, keberkahan pada hidupnya, bismillah. Karena kalau kita doain saudara kita, malaikat ngedoain yang sama untuk kita. Kita kadang doain sendiri belum kabul, ya, karena mungkin kehalangan dosa. Nah, kalau malaikat yang doain kan nggak ada dosa malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Silakan selanjutnya. Alhamdulillah, gimana sudah terjawab untuk abangnya, sudah terjawab pertanyaannya. Insya Allah kita doakan semoga Allah selalu jaga beliau. Amin. Baik, untuk tim akhwat, siapa yang mau bertanya, ya silakan Kak. Boleh panitia bantu mainnya? Ke sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa saya udah sedih, Ustaz. Insya Allah. Sedihnya biasa lihat dari podcast, hari ini lihat langsung. Oh, iya. Kalau ternyata saya cuma cosplay, aslinya bukan kode ini sih, kombantrin berarti. Ya, silakan. Jadi ini saya berdiri kelihatan gemetaran. Ya udah duduk aja berarti. Berawal dari penampilan puisi dari anak-anak rumah yatim tadi kok. Ya. Jadi saya langsung ingat orang tua gitu kan. Ya tenang ya, nggak apa-apa. Saya enak. Duduk aja ya.
Iya silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya tadi gemeteran karena mau ngomong langsung sebenarnya sama Koko gitu. Iya. Jadi ini kok, Iya. saya akan punya usaha, salah satu usaha yang baru saya rintis lagi. Iya. Tapi dari sini tantangan bisa dibilang sebenarnya bukan tantangan ya, tapi gimana ya, karena produk itu orang tua saya yang buat gitu. Iya. Jadi saya sebutkan nama usaha saya, Sate Padang Prasmanan, si Padang, gitu kan, sekalian promosi. Jadi yang buat itu yang buat itu mama saya, gitu kan. Dan memang bilang enak. Cuma kalau untuk marketing saya tugas saya di sini marketing, gimana cara supaya orang biar kenal. Yang pertama, yang kedua, saya sering beda pendapat kalau sama orang tua saya gitu kan. Karena mungkin orang tua saya bilangnya begini aja. Saya gimana ya? Saya sering jelasin, Mak, kadang saya kan ikut dari UMKM Pemko gitu kan, sering pelatihan. Jadi saya bilang, Mak, pemerintah udah kasih pembelajaran sama saya gitu kan. Sama Hawa udah kasih pembelajaran, masa nggak dimanfaatkan gitu kan? Kenapa pemerintah membuat pelatihan dia menciptakan UMKM yang UMKM kita, dia menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan? Dia saya aja dari sini udah 5 loh, alhamdulillah masih baru, tapi udah 5 yang bisa saya gaji gitu kan, yang bisa gaji. Jadi nggak usah ini lagi, cuma memang bahasa saya salah gitu kok. Iya. Saya kadang sadar gitu kan, kadang teringat kayak tadi anak yatim nggak punya orang tua gitu kan, sedih. Sementara saya kadang kalau sering beda pendapat sama orang tua gitu kan. Iya. Kadang orang tua memang mungkin kalau bisa kita bilang pemikirannya jadul ya, beda mungkin sama saya yang udah, bukan saya bilang ini ya udah banyak latihan, banyak dikasih ilmu dari pemerintah gitu kan. Iya. Jadi memang beda pendapatnya. Kadang orang tua bilang kalau kamu mau jualan harus turun langsung, jualan langsung, jangan orang dibuat kerja begini segala macam gitu lah kan maksudnya. Mak udah nggak usah, sistem kan udah dibuat, gitu. Sistem udah dibuat, ya udah jalanin aja gitu kan. Yang penting mama buat produk, semua resiko awak yang nanggung gitu kan. Kadang orang tua ya kan, ini belakangnya ini musim hujan kata orang tua, nggak usah aja jualan kata gitu. Nggak bisa gitu mak, kita jualan harus konsisten. Saya bilang kayak pokoknya saya pendapat yang beda gitu, beda pendapat. Cuma saya kadang bingung gimana ya caranya menyampaikan sama orang tua gitu kan. Kadang saya nggak alhamdulillah lu nggak pernah ngelawan, cuma sering beda pendapatnya, nggak bisa loh mak kayak gitu, begini. Iya tapi kan begini. Kita mak lihat aja orang yang usahanya yang internasional kayak KFC, yang bahasa itu istilahnya apa ya? Misalnya karena saya melihat internasional, jadi saya contohkan yang brand-brand internasional. Ada namanya kendor sekarang. Apa itu Bang? Kentucky dorong. Itu yang itu nggak boikot. Iya. Sambalnya lebih enak geprek. Kalau di situ cuma saus doang. Iya. Jadi kita sering belajar untuk sistemnya. Bahkan mereka sudah meninggal pun usahanya masih tetap jalan. Iya. Jadi karena orang tua maunya itu usahanya yang harus turun langsung, harus terjun langsung gitu. Sementara salah satu usaha saya sudah istilahnya berhasil konsisten tanpa kami turun langsung gitu. Betul. Jadi buat lagi yang baru, kalau misalnya nanti berhasil lagi, kita buat lagi gitu. Yang penting pertama sistemnya dulu. Kalau produk insya Allah enak. Nah pertanyaannya kok curhat ya Kak. Jadi pertanyaannya gimana ya Kak caranya supaya saya itu pertanyaan tadi. Gimana ya cara saya menjelaskan karena pemikiran kita itu berbeda agar saya itu bisa jauh dari kata durhaka. Iya. Begitu aja. Silakan ya. Dia nanti diajak ibunya ya. Jadi ngobrol langsung. Bismillah. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih kok. Baik, bismillah. Satu, aslinya yang bisa bolak-balikin hati beliau ya Allah ya. Tinggal kita istiqomah nunjukin kebaikan-kebaikan sampai nanti prestasi kita yang menjelaskan gitu ya. Gak apa-apa berproses memang. Namanya anak memang dakwah paling berat itu memang ke orang tua. Kenapa? Karena kita pernah makan jasanya.
Nabi Musa aja waktu dakwah ke Firaun kena, karena Nabi Musa itu diangkat anak oleh istrinya. Nah istrinya kan dapat nafkahnya dari Firaun, maka Nabi Musa pernah makan, istilahnya pernah dikasih makan gitu istilahnya oleh Firaun. Makanya ketika akhirnya berdakwahi Firaun, segitu Firaunnya zolim, beliau juga kena. Kamu bukannya dulu anak yang saya kasih makan, kurang lebih seperti itu ya. Karena dakwah ke orang tua itu bismillah, kudu dinikmati, yakini ini sebagai ladang pahala. Karena kalau misalkan patokannya benar dan salah, nggak akan ada habisnya. Karena selama ini kita ada di sisi beliau, beliau ada di sisi kita pun, tujuannya adalah ya beliau supaya jadi ladang pahala bagi kita. Setiap kali ada ketidaksesuaian dengan beliau dan mungkin kita tersakiti, berarti beliau jadi ladang penggugur dosa bagi saya. Sedangkan saya pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Saya mau ke surga, emang dosanya 1? Kan tidak. Kalau sedang ternyata akhirnya kita dapat pujian, dapat kebaikan dari dia, berhasil membuat kebaikan yang membuat dia juga senang, bersyukur, berarti kalau disyukuri, dia sedang jadi ladang pahala bagi saya. Ya, maka bismillah, bisnis kita kalau bicaranya bisnis yang paling baik tadi udah sepakat adalah yang bisa membuat kitanya, yang di bawah kitanya, bahkan pembelinya juga tambah dekat sama Allah. Maka selagi akhirnya itu membuat kita tambah banyak syukurnya, sujudnya, karena dagangannya laris, karena punya ilmunya, karena punya sistemnya. Udah gitu juga mungkin dibikin supaya kalau ada tempat disediakan musolanya yang nyaman, bahkan diingetin juga untuk sholat. Bahkan ada pernah kalau di Bogor ada tempat di kotak makannya dituliskan jangan lupa sholat ya, ada yang kayak begitu. Ya, karena sadar betul ini jadi lancar pun kalau mau jujur kan bukan karena ilmu kita, Allah aja yang lagi tolong. Ya. Orang tua pun akhirnya bisa untuk bikin menunya atau nemu racikannya seperti itu juga Allah yang kasih ilham. Akhirnya jadi bisa bikin seenak itu. Ya, intinya mah dinikmati. Disampaikan terus pelan-pelan sambil kalau akhirnya kita ternyata yakin kita benar, ya sudah. Kalau misalkan disampaikan ini malah bikin jadi cekcok atau jadi ya berseberangan paham, kalau bisa jalan sendiri tanpa harus disampaikan, tahu-tahu beliau melihat hasilnya. Ya, kadang kan kalau memang patokannya dalam urusan bisnis adalah misalkan omset, ini kenapa sistemnya begini, kenapa sistem begini, cek rekening dulu, loh kok tahu-tahu ada 12 miliar, mungkin bisa tersenyum. Wallahualam ya, walau entah beliau mungkin nggak pengen capek kali, makanya kalau musim hujan dibikin tutup. Tadi katanya seperti itu, tapi ya sudah. Beliau orang ini, karena kalau orang tua tuh kudu kayak begitu memang ya. Orang tua itu ya pintu surga yang paling tengah, nggak bisa dilawan. Berantem sama orang tua tuh nggak ada gunanya. Menang jadi abu, kalah jadi arang. Kebalik, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya. Menang beliau sakit hati, nggak suka, kita yang bisa celaka kalau beliau sampai doain atau ngucap ke hadapan Allah. Kita kalah juga, ya udah capek-capek berjuang, ternyata ujung-ujungnya kalah, kitanya yang kesel sendiri maka nanti. Jadi kita harus pandang orang tua itu dengan sudut pandang dia adalah jalanku menuju surga. Ini terlalu banyak keutamaan orang tua, terlepas mau kayak gimana. Di Islam itu orang tua misalkan baru melahirin anak, anaknya dibuang ke tempat sampah. 30 tahun kemudian anak yang dibuang ke tempat sampah jadi konglomerat. Tiba-tiba datang lagi orang tuanya, "Hai nak, kami dulu yang buang kamu loh, minta duit dong." Menurut Islam kasih jangan? Kasih. Loh kok dia jahat loh? Oh iya nggak apa-apa, kan kita berbuat baik supaya dia suka, biar Allah suka. Bismillah. Nah, ketika kita akhirnya benar-benar ngelakuin apapun segalanya lillahi ta'ala, termasuk usahanya, nurut ke beliaunya, ngalah ke beliaunya, Allah lihat ketulusannya, Allah punya kuasa bolak-balikin hati beliau. Kayaknya memang saatnya kamu diberikan kesempatan, kamu dibebasin. Semua kayak begini. Sehingga memang akhirnya kadang, makanya sampai ada orang pernah ngucap kayak gini, orang kalau udah sukses itu dia kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, dia berucap sehingga apapun dianggap kentut gitu. Nah semua orang yang lahir muda nih, kita semua lahir pernah kecil, sekarang akhirnya tumbuh besar. Ini mungkin kakaknya usia merintis, akan ngalamin proses pembuktian diri. Tapi cara pembuktian diri yang paling baik adalah dengan ilmu, dengan takwa, dengan prestasi. Dan untuk buktiin itu, jelas sekarang pasti ya itulah yang bikin mentalnya matang.
pasti ada hambatannya. Tapi kalau kita nikmatin itu dianggapnya semua jadi ladang amal, bismillah, ya Allah, terserah mereka mau ngapain aja. Yang lagi nggak enak berarti lumayan dosa saya gugur. Lagi dapat yang enaknya disyukuri, berarti alhamdulillah pahala nambah. Kalau dapat keuntungannya disalurkan juga untuk kebaikan, alhamdulillah berarti juga pahalanya. Nikmatin aja. Ini bicara untuk mengubah hati orang, nggak ada rumus pasti, nggak ada rumus pasti. Kalau ada rumus pastinya, maka seharusnya ayahnya Ali atau pamannya Nabi Abu Thalib harusnya udah muslim berkat dakwahnya Nabi, tapi enggak. Harusnya anaknya Nabi Nuh didakwahi 950 tahun harusnya masuk Islam, tapi malah kena ilmu. Harusnya ayahnya Nabi Ibrahim tidak buat patung berhala, tapi tetap buat patung berhala. Karena memang hidayah beli di tangan Allah. Ini insya Allah bukan sedang bicara masalah hidayah, cuman berseberangan paham masalah urusan bisnis. Dua-duanya sama-sama sholat. Dua-duanya bisa jadi ahli surga. Maka jangan sesuatu yang bentuknya tidak mengganggu surga kalian, harusnya malah jadi cekcok dan itu bikin gak nyaman. Udah gak apa-apa, ngalah kan bukan berarti kalah. Sambil terus berkarya. Yang penting kalau kita benar-benar yakin ini bakal jadi kebaikan, dan kalau disampaikan dia nggak bakal dukung, lakuin dulu. Walaupun akhirnya komplain, ya kita udah bawa hasilnya nih, itu bismillah. Yang mama kira salah ternyata ya tujuannya kayak begini. Sambil nanti mungkin suaminya bantu bicara, atau juga yang lainnya juga bisa ikut bantu ngomong. Makanya memang enakan duduk bareng beliaunya ada di sini, biar saya jadi jurinya aja nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Silakan selanjutnya. Baik, selanjutnya silakan Bu. Boleh bantu mic-nya ada ya? Iya, kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau sharing, Ustaz. Ya. Apakah dalam berdoa itu ada juga saya pernah dengar doanya yang lengkap gitu. Jadi saya mempunyai ayah. Ayah saya itu bisa dikatakan secara umum adalah Islam KTP. Karena dulunya juga ibu saya kalau nggak menikah sama ayah saya, mungkin ibu saya itu tetap jadi murtad gitu ya. Jadi alhamdulillahnya walaupun ayah saya itu Islam KTP, tapi dia membawa ibu saya Islam dan saya juga terakhir Islam. Jadi saya mau nyari gitu, doa itu memang semua terjadi pada pulau saya ini. Jadi saya selalu berdoa, ya Allah, berikanlah anakku hidayah. Jika doa itu dijawab, sekarang ayah saya sudah di juz 6, sudah bisa membaca Al-Quran, tapi di bawah hatam. Kedua, beliau pensiun 2 tahun yang lalu. Lalu kemarin dia 3 bulan yang lalu dipanggil untuk menjadi salah satu saksi korupsi dari kepala dinasnya. Yang kodallah, dia sebagai saksi, dia terseret ke ruang tahanan. Dan semua keluarga dikerahkan, semua channel dikerahkan, hingga akhirnya kami bertemu dengan pengacara yang juga memenangkan kasus yang tidak biasa. Hingga ditemukan ternyata ayah saya sama sekali tidak bersalah, dan juga surat penangkapannya itu tidak ada, Ustaz. Tapi karena dia sudah di dalam, dia dibola-bola, walaupun dibuat peradilan apa segala macam usaha, itu tidak bisa keluar begitu saja, harus berurusan dengan segala hakim, jaksa, dan itu tidak mudah. Jadi saya di sini benar-benar mau sharing kepada kita semua, kalau misalnya bisa bersharing dengan saya. Dan yang paling utama saya mohon kepada Ustaz, tim sharing dan seluruh yang hadir di sini untuk mendoakan ayah dan keluarga saya untuk tetap kuat. Karena saat ini keluarga saya benar-benar
ujian. Seluruh tetangga juga menjauh dari ibu dan keluarga saya. Tapi yang paham mengenai ini, mereka tetap merangkul kami. Mudah-mudahan ayah saya bisa segera dibebaskan. Saya bersyukur, alhamdulillah, sekarang ayah saya sudah bisa membaca Al-Quran dan menjaga sholat. Mohon doanya, semoga Allah mudahkan kasus ayah saya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa baca Qurannya semenjak akhirnya ada kasus ini. Itulah hikmah ya. Kalau dipikir lagi ya kayak tadi waktu saya ngambek gara-gara duitnya dihabisin, ditipu-tipuin orang. Kan memang perlu waktu untuk menyadari bahwa itu adalah pertolongan. Karena kalau kita bicara ya begitulah hukum dunia ya. Keempat imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal, empat-empatnya pernah dipenjara. Ibnu Taimiyah, gurunya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, pernah dipenjara. Buya Hamka pernah dipenjara. Tapi gara-gara dipenjara, tafsir Al-Azharnya selesai. Sampai beliau mengakui kalau saya nggak dipenjara, kapan saya punya waktu sempat nulis. Jadwalnya Buya Hamka saat itu luar biasa. Ya, selalu ada hikmah, ada kebaikan. Kepahitan-kepahitan yang bagi kita ternyata berat, tapi ternyata ada kebaikan. Izinnya contoh di dalam surat Al-Kahfi kan ada kisah Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Terus ada anak kecil yang dibunuh tuh. Kata Nabi Khidir, kata Nabi Musa, kenapa kau bunuh? Di akhir perjalanan baru dikasih tahu, karena anak ini akan murtad dan akan ngajak sekeluarganya murtad. Kalau kita lihat, anggaplah si anak tetap hidup dan hidupnya makmur, adem ayem dengan orang tuanya, tapi sekeluarga murtad, ke surga nggak? Enggak. Anggaplah skenario yang kedua, si anak meninggal waktu terbunuh, waktu belum akil balik, berarti nggak punya dosa. Si anak pasti ke surga? Pasti, karena belum punya dosa. Ibunya, misalkan ibunya hidup 40 tahun lebih lama daripada si anak, dan selama 40 tahun selalu menangis, tiap malam menangis, ya Allah anak saya dibunuh orang, ya Allah, tiba-tiba tanpa Allah kasih tahu ada skenario apa di dalamnya. Tapi beliau beriman, bertakwa, tidak murtad, maka hidup dalam keadaan beriman, bertakwa meskipun sedih kehilangan seseorang, ujung-ujungnya ke surga. Surga, ketemu lagi nggak sama anaknya kalau nyampe surga? Lihat, saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga, Allah lebih ridho untuk menyuruh salah seorang nabinya bunuh anak tanpa dosa. Yang penting sekeluarga ini ke surga. Kalau misalkan kita minta, punten ya, kakaknya tadi minta supaya ayahnya mau dapat hidayah, mau ngaji. Tapi sejauh ini didoain, diajakin ngaji, gak pernah mau, baru mau ngajinya semenjak mohon maaf masuk penjara. Apa gara-gara berarti itu doa kita yang sedang terkabul? Di kitab Al-Hikam pernah ada doa kayak begini. Seorang petani yang capek setiap hari harus bercocok tanam, maka dia dan setiap kali bercocok tanam yang dia dapat juga hanya 2 buah roti per hari. Maka dia bilang, andai saja aku bisa tanpa kerja, tanpa harus pergi ke sawah setiap hari, tapi tetap bisa dapat 2 buah roti setiap hari. Akhirnya dia difitnah dan akhirnya dipenjara. Dipenjara dikasih makan 2 roti. Dia kan mikir, oh inikah jawaban dari doa saya? Tapi intinya balik lagi bismillah. Kalau itu membuat kita tambah dekat kepada Allah, akan ada harinya kita nggak akan menyesal. Bismillah. Petani rela loh 4 bulan panas-panasan di sawah sampai gosong kulitnya hanya demi panen yang 1 pekan. Masa kita tidak rela hidup ya paling lama 70-80, nggak semuanya nyampe 70-80 demi surga yang abadi. Bismillah, walaupun perlu proses untuk memahami. Bismillah. Dalam Islam itu yang kokoh yakini, yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Bisa jadi derajat beliau lebih tinggi nanti di surganya Allah daripada yang seenak-enaknya semena-mena menzolimi. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan sesuatu. Dan kadang kalau Allah pengen masukin seseorang ke surga tapi amalannya standar, kita bukan kayak Imam Ahmad bin Hanbal yang sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Beliau kalau sedang sakit pun sholatnya sehari semalam 150 rakaat. Kita nggak bisa kayak begitu. Tapi Allah pengen masukin kita ke surga. Kalau mau jujur pakai amalan apa? Nah, kadang ada yang harus mau nggak mau dengan cara bersabar, nahan pahitnya itu. Tapi ketika akhirnya dia pulang dalam keadaan ridho, ya Allah, aku mau dihidup kayak gimana juga olehmu, diaturin kayak gimana terserah ya Allah.
Bisa jadi itu yang bikin kita nyampe surga. Istilah. Semoga segera dibebaskan dan dimudahkan kasusnya. Sejatinya kayak begini ya. Sejatinya sebelum kita doa itu, Allah tuh udah tahu kalau kita tuh mau doa apa ya. Misalkan pengen minta jodoh nih, sebelum kita angkat tangan dan berdoa juga Allah udah tahu belum kita mau minta apa. Berarti buat apa kita berdoa? Salah satu tujuannya adalah agar kita sampai di titik di mana, ya Allah, ini masalah tuh berat banget. Teman gak ada, uang gak punya, kok beres? Ternyata benar saya cuma hamba. Kalau Engkau sudah tolong pasti beres. Atau kebalik, ya Allah, ini masalah menurut saya dulunya kecil, uang punya, teman punya, kok sampai hari ini masalahnya nggak beres-beres. Ternyata benar saya cuma hamba. Kalau nggak Engkau tolong saya nggak bisa apa-apa. Kadang bisa jadi Allah cuma pengen kita nyampe di titik itu, titik mengakui kehambaan kita, dan akhirnya cuma bisa tawakal aja ke Allah, aja apa. Karena kadang segala prestasi yang Allah kasih bukan kitanya yang hebat. Kadang itu bisa bikin kita lupa. Oh sekarang aku udah begini, aku udah begitu, usaha udah gini, karir udah begini, aku udah bisa punya ilmu, aku udah ngaji. Kadang itu bisa membuat kita lupa untuk kembali ke titik itu. Kembali di sujud, ya Allah saya udah gak bisa apa-apa lagi, tinggal Engkau harapan. Padahal Allah cuma pengen kita balik lagi ke titik itu. Karena dibilang terkabul, ya Allah doa saya terkabul gara-gara saya doanya begini. Sebelum kita doa juga Allah udah tahu kita mau minta apa. Tapi Allah tetap nyuruh kita berdoa sedetail mungkin, dengan adab-adabnya, sholawat dulu, sholat dulu, menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, memuji sifat Allah dulu. Buat apa? Untuk kembali ke titik itu dulu aja bisa. Istilah. Sekarang mungkin kita melihat beliau sedang menghadapi kepahitan, tapi bisa jadi nanti di surganya Allah kenapa derajat beliau sekeluarga lebih tinggi? Ya kan ujiannya lebih berat. Gak ada yang sia-sia ya. Bismillah. Semoga Allah mudahkan ya. Alhamdulillah. Semoga keadilan Allah pasti dan nggak mungkin enggak ya. Kalau tidak segera keadilannya di dunia, di sana pasti keadilan Allah lebih tegas lagi ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan lanjut. Insyaallah. Belum dipersilakan. Jadi intinya di setiap masalah itu pasti ada pesan cintanya Allah ya kok. Jadi semakin gelap semakin terang. Baik, kita ada 2 pertanyaan terakhir lagi ya. Belum dipersilakan. Oke. Untuk tim Ikhwan ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Itu Ikhwan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya pada Bu Denis. Seperti yang kita ketahui, banyak sudah kita lihat podcast Bu Denis. Bagaimana awal mulanya Bu Denis mendapatkan hidayah dan sampai saat ini berada di titik yang sekarang kita ketahui. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana Koko mendapatkan hidayah itu? Adakah tips and tricksnya? Terus ketika kita sudah berada di posisi yang nyaman dalam konteks harta, kebutuhan dunia dan lain-lain, ketika kita hilangkan itu semua, bagaimana Koko menghadapi gempuran sosial? Dalam artian kok lu mau sih begitu? Kok lu bisa sih bertahan di posisi yang sekarang ini? Apa tujuan, apa nggak sayang? Kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang seperti itu. Dan setiap orang punya jalan jihad masing-masing. Jujur dalam diri saya tidak prihatin dalam konteks akidah. Saya tidak prihatin dengan orang-orang yang digempur di Palestina. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan jaminan ketika dia mati. Dia sudah mendapatkan jaminan surganya Allah. Tapi kita yang hidupnya nyaman saat ini di negara Indonesia, di negara yang tidak mendapatkan imbas perang, kita tidak mendapatkan jaminan apapun kita bisa sampai surganya Allah. Pertanyaan saya hanya satu, bagaimana caranya Koko bisa bertahan? Atau adakah triks and triksnya bisa tetap istiqomah di jalan yang sekarang ada? Terima kasih. Baik, silakan. Pertama kau juga nggak tahu ya. Bisa jadi ini mah doanya ibu,
atau bahkan doa orang yang pernah Koko jahatin. Karena kalau misalnya kita berbuat jahat, ternyata yang kita jahatin orang yang benar-benar soleh asli. Orang kan kalau benar-benar soleh asli dijahatin juga malah doain kebaikan. Lo nggak tahu, mungkin dulu kau pernah zolim, terus tahu beliau mengangkat tangan doa, ya Allah mudah-mudahan orang yang zolimin saya itu Engkau berikan hidayah. Mungkin doa beliau yang doain, beliau tidur, ini yang didoain mungkin sekarang lagi ngaji sama teman-teman, beliau kebagian pahala jariah tanpa harus repot-repot jaga hati. Karena kadang sambil ngomong, tahu-tahu yang datang rame, ada yang minta foto, kadang bisa salah lihat. Berarti saya tadi pinter, berarti ini datang gara-gara saya yang ngisi. Terus saat niatnya, beliaunya nggak harus jaga niat kebagian pahalanya. Ya kalau dibilang nggak ada kebaikan pada diri Koko, banyakkan dosanya. Kalian mau datang karena Allah tutupin aib Koko aja. Kalian nggak tahu kalau sendirian ngapain aja, banyak salah, banyak dosa. Terus gimana berarti terus upayanya buat kayak gini? Yang pasti ya memang sudut pandangnya mesti diubah dulu ya, definisi nikmatnya itu dulu. Karena kalau misalkan ngikutin hawa nafsu, mungkin viral atau punya rezeki dalam bentuk uang itu dianggap enak. Tapi masalahnya enaknya itu kalau ngikutin hawa nafsu kan nggak menuju ke surganya Allah. Ya. Maka memang yang timbul memang jadinya rasa takut. Ini gimana ini kalian bikin dosa nggak tahu ilmunya, bisa jadi terampuni. Ini yang ngomong udah nyampein sesuatu bahwa ini boleh, yang mana yang ini tidak boleh, tapi dirinya ngelakuin sendiri, kadar dosanya beda daripada kalian. Karena yang ngomong ini nyuruh orang jangan tapi sendirinya ngelakuin, dosanya beda, dosanya lebih besar. Baik kalau guru suka ngingetin 3 orang yang masuk neraka paling pertama itu salah satunya adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tapi ketika di hadapan Allah ditanya, untuk apa kamu ngelakuin itu? Untukmu ya Allah, dijawab kadzab, tak dusta kan. Kau pengen dipanggil pinter, dipanggil alim, dikira hafal, dan ditarik kakinya dengan wajah terseret, tersungkur tanpa berdaya, dilemparin ke surga, ke neraka. Jadi ya gimana tuh berarti tips-triknya? Saya diingetin sama guru, semakin banyak orang kenal, harus semakin banyak juga kepala ini bersujud. Standar mukmin itu berapa sehari? 40 rakaat. Apa aja berarti? Yang wajib kan 17 rakaat ya. Kalau tambah tahajud 11, standarnya Nabi 11, berarti 28. Ditambah sholat rawatib minimal 10 lah. Qobliyah subuh, qobla dan ba'da zuhur 22, kalau bisa 44 lebih bagus. Atau ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya, udah 10 rakaat, berarti 38 rakaat. Tinggal tambah duha 2 rakaat udah dapat 40. Tapi masalahnya Nabi itu kalau misalkan tahajudnya udah 11, duhanya biasanya 8. Kalau misalkan malamnya beliau tahajudnya kurang dari 11 atau bahkan tidak tahajud, beliau duhanya 12. Segitu ya. Kalau jujur dulu untuk ya istilahnya dulu juga pernah waktu masih ayah jatuh bangkrut, sempat kepikiran kayaknya pengen viral gitu. Seperti itu casting sinetron, di daftar boyband dulu ceritanya mah ada. Untung nggak jadi, gagal ya. Ada terus didatengin sama orang Indosiar waktu itu. Dia bawa boybandnya, nyari member ke-8. Dia udah ada 7 orang. 7-7-nya melambai, lembek semua ya. Saya harus setiap hari latihan joget dengan mereka, nggak mau. Daripada nular tahu kayak begituan ya. Ini nggak mau. Intinya apa aja dulu dilakuin, ya, mungkin kalau kata guru ya diselamatin. Dulu kan niatnya salah. Kalau sekarang udah bisa mikir, popularitas itu cuma alat untuk kenalin Allah. Mumpung ada yang denger, coba kalau bikin akun baru nggak ada yang denger live, siapa yang mau nonton? Dan kita meninggal nggak akan ditanya followersnya berapa, tapi ditanya kamu ajarin followers kamu apa. Pintu surga memang betul ada 8, tapi tidak ada pintu surga bagi yang centang biru, itu belum ada. Apalagi kalau centang birunya beli ya. Ya udah bisa. Dan dulu ngamalin doanya jauh sebelum viral ya, ngamalin doanya
Koh Stephen, tahu nggak? Pendiri Mualaf Center Indonesia, Koh Stephen Indrawibowo. Beliau doa kayak gini, ya Allah, matikan hamba kalau hidup hamba gak manfaat bagi orang lain. Coba dikenal, ya Allah, matiin hamba. Walaupun doa ini ditentang oleh Teh Unda, jangan bilang kayak gitu. Doanya minta panjang umur dalam keberkahan. Ya bagus itu juga. Coba deh, saya Allah, Koh Stephen doanya kayak begitu. Ya Allah, matikan hamba ya. Kalau dakwah hamba gak jadi manfaat, kalau nggak ada orang yang tambah dekat denganmu setelah dengar kajian-kajian yang pernah dilakukan sejauh ini, kalau ternyata tidak ada, matiin hamba. Saya tambahin, ya Allah, jangan buat hamba dikenal kalau itu malah membuat hamba masuk ke dalam neraka. Dan itu doanya bukan sekarang, sebelum bikin TikTok malah. Dulu kan ceritanya guru honorer gaji teh 500.000 sebulan. Ya, dihitung-hitung sebulanan udah 2,5 jutaan. Kadang lebih, tapi ya segituan, namanya guru honorer ya. Diajakin bikin TikTok, bukan itu aplikasi yang orang joget-joget ya. Oh, bisa untuk ngaji juga sekarang, supaya akhirnya nggak joget-joget doang. Ya udah taruh aja, ya bisa ngaji, ya udah bikin aja. Bingung makainya juga kayak gimana. Ya udah, setiap kali ngajar ditaruh aja. Kalau lagi terima setoran hafalan, ngaji, tahsin, taruh. Tahu-tahu beres setiap kali beres live, setiap kali beres ngajar di kelas, ngajar SMA, tahsin, tahfiz, setiap beres kok nambah follower 4.000, nambah follower 8.000, 7.000. Ya tahu-tahu ya udah, akhirnya episode podcast, akhirnya episode televisi. Dan kalau dipikir lagi, dulu pertama kali punya rumah umur 22. Ketika akhirnya dibersihin, gak pikir punya rumah, cuma kontrak sebulan 600.000. Tapi tahu-tahu dipertemukan aja dengan orang-orang baik. Jadi izinin untuk silakan cicil aja seikhlasnya, beli tanahnya, bangun rumahnya. Adanya sebulan cuma 500.000, silakan. Dengan gaji yang sebulan cuma 2,5, udah kepikiran, oh mungkin baru lunasnya nanti 10 tahun. Itu pun dengan benar-benar harus irit selama 10 tahun. Tapi ternyata malah dibikin 2 bulan ternyata lunas. Gara-gara episode seperti itu. Tapi ya udah, berarti tinggal gimana caranya setiap kali ngelihat orang datang ke kajian, ada yang mungkin berucap yang baik-baik. Tadi abang yang minta didoakan, padahal bisa jadi beliau lebih mulia daripada yang sedang bicara ini. Bisa-bisa diminta didoakan oleh orang yang banyak dosanya seperti saya. Kalau kayak gitu-gitu tuh malu sebetulnya, ya Allah, kau tuh segitunya nutupin aib saya ya. Maka kalau lagi ingat kayak gitu, ya udah, akan lebih mudah untuk lebih banyak sujud dan jadi bahan bakar. Kayak misalkan kita ngeliat ya, saya ngeliatin kalian, semua kalian tuh bisa nggak ya ke surga? Meskipun misalkan zuhurnya ada yang 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 9:30, misal. Tapi saya harus bisa berkata, pasti kalian bisa ke surga. Kenapa? Karena saya tahu kalian nggak punya dosa sebanyak saya. Kalian nggak ada yang pernah jadi bandar judi kan? Berarti kan dosanya pasti banyakan saya. Terus dengan dosa yang lebih banyak kayak gitu, terus pengennya ke surga, terus nggak mau ngaji lebih sering dari kalian, nggak mau ngapalin lebih banyak dari kalian, nggak mau belajar lebih sering dan lebih banyak dari kalian, berarti saya mau ke surga pakai cara apa? Kan nggak tahu diri berarti. Ya setiap kali kayak gitu ingat, ya Allah, ingat mereka mah ke surga bisa insya Allah 5 waktu doang, tanpa ngaji, tanpa dakwah, tanpa apa. Karena dosanya nggak sebanyak saya dengan dosa sebanyak itu masa nggak mau ngelakuin lebih. Jadi ada permintaan, ya udah silakan, capek juga hayu berangkat. Baru nyampe Siantar banget, kemarin kajian 3 full di Medan. Baru nyampe sininya aja udah deket jam 12. Baru sempat istirahat akhirnya jam 1-an. Tidur sebentar, udah waktu berkegiatan lagi, udah nyampe sini. Dari sini harus langsung ke Kuala Namu. Karena besok subuh udah ada kajian lagi di Bogor. Capek pasti. Tapi kalau misalnya pengen ke surga nggak mau lebih capek dari yang lain, padahal dosanya lebih banyak dari orang-orang, saya berarti nggak tahu diri. Ya kudu banyak-banyak ingat dosa aja. So ya biar gimana kudu lebih banyak sujudnya. Ya, misalnya udah minta tolong didoain sama orang-orang baik aja. Jadi kalau kalian ngelihat kayak gini teh, doain, ya Allah, ning kongko banyak ngomong dari tadi di depan. Biasa juga kongko mah jualan handphone.
Sutomo itu mereka ini malah ngaji. Ya Allah, mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang ya Allah. Mudah-mudahan dia ngamalin apa yang dia sampaikan. Itu doain, jangan minta foto ya. Ketahuilah yang diajak foto ini nggak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi udah cuma bisa gitu aja. Makin banyak nunduk aja karena mau bergantung dengan cara apa tips dan triknya. Selain banyak sujud ke yang sanggup nolong cuma Allah dan kita cuma disuruh sujud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah, hanya kepadamu lah kami bersujud, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Oh ternyata sujud dulu baru minta tolong. Ini minta tolong melulu, gak mau sujud kan repot. Apalagi ternyata minta tolongnya gak ke Allah, ke makhluk terus tanpa mau sujud, oh lebih repot. Jadi ya Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Barakallahu fiikum ya. Alhamdulillah. Baik, satu penanya lagi tapi ya silakan kakak. Boleh kalau bisa langsung ke intinya ya. Sekian Ustaz. Silakan. Udah biarin. Jangan repot Ustaz. Bismillah, perkenalkan nama saya Sela kok. Izin bertanya. PPA ya. Iya. Masih ingat kok. Masih. Alhamdulillah. Izin bertanya kok tentang yang kau sampaikan juga tadi, di saat kita berproses bersama tentu kita banyak proses belajar menuntut ilmu. Lalu bagaimana kok waktu saya membaca firman Allah Quran surah As-Saff ayat 2 dan 3 ketika Allah mengatakan, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan? Sungguh amat besar kebencian Allah terhadap orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan. Jadi bagaimana bagi kami yang sedang berproses dan menuntut ilmu menanggapi ayat tersebut agar kami tidak merasa ngeblok atau futur karena merasa insecure terhadap ayat tersebut. Terima kasih. Masya Allah. Suratnya surat 61 As-Saff ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan, kemurkaan besar di sisi Allah. Ya. An taqulu ma la taf'alun. Kalau itu kemurkaan besar di sisi Allah kalau kita nyuruh ngelakuin sesuatu padahal kita malah ngelanggar, atau kita bilang jangan padahal kita sendiri ngelakuin. Ya. Sebetulnya ya ayat itu untuk peringatan supaya agar jangan berani-berani kita ya kayak tadi ya ada sifat kemunafikan ya. Makanya dulu jujur salah satu alasan kau pertama berdakwah juga adalah biar jadi rem. Rem tuh gimana? Ya waktu awal baru mulai ngaji, baru mulai hijrah itu kan ajakan untuk kembali ke dunia yang sana tuh masih kenceng-kencengnya karena baru-barunya berhenti gitu. Tapi kalau misalkan paginya ngaji, siangnya sorenya ngaji, malamnya diajakin untuk balik lagi ngelakuin kayak kemaksiatan, kan malu. Akan lebih mudah tergelincir kalau misalkan siangnya atau paginya gak ngaji, jadi lebih gak malu gitu istilahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin dilanjut dulu ya. Akan lebih nih kayak misalkan ya kalian udah berkerudung, sudah syari seperti yang sedang dipakai ini juga masya Allah. Terus tahu-tahu teman yang dulu pernah maksiat bareng ngajak, yuk kita gini-gini lagi yuk. Bisa malu tuh sama pakaiannya. Sudah begini, gitu kan. Akan lebih mudah kalau misalkan ya misalkan kitanya belum berhijab. Ya, tahu-tahu diajak lagi, ya akan lebih mudah karena untuk tergelincir karena yang tadi, ya aku juga masih setelan yang dulu gitu istilahnya. Sehingga itulah disebut malu adalah sebagian dari iman. Tapi Kasela anggaplah begini, anggaplah kita jatuh, tergelincir melanggar ayat tadi. Siangnya kita baru ngingetin orang jangan begitu, malamnya kita begitu. Ya kabar baiknya adalah Allah gak pernah benci pendosa ternyata. Allah cuma benci dosa aja. Kalaupun memang itu jadi dosa yang lebih besar, dan setelah habis bikin dosa kita gak mati, maka berlaku firman Allah yang lain. Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir ayat 45. Kalau di mushaf standar pas pojok kiri atas sebelum Yasin, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah.
kalau sekiranya manusia berbuat dosa kontan hukumannya hari itu juga, saat itu juga, maka kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti satu, kita semua nggak lolos dari dosa. Dua, saya, Kasela, semua orang yang ada di sini bahkan seluruhnya pantas mati asli atas dosa sekecil apapun. Pertanyaannya, kenapa masih pada hidup kayak begini? Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi kita tahu ayat tadi itu menyeramkan, ya Allah. Kita di kemurkaan besar di sisi Allah. Kalau kita nyuruh orang ngelakuin sesuatu tapi kita sendiri nggak ngelakuin, ternyata kita tergelincir. Dan Allah punya hak matiin kita, kita nggak mati. Berarti ya udah sederhana, Allah masih nungguin kita tobat. Karena kabar baiknya beda dengan manusia. Kita ke manusia bawa 1000 kebaikan, bisa hilang tuh gara-gara satu kesalahan. Kalau ke Allah kita datang bawa 1000 dosa, 1000 kali ngelanggar ayat tadi misalkan. Tapi kita misalkan berbuat amal satu aja yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin dosa-dosa yang 1000 gitu. Makanya tugas kita pokoknya setiap kali tergelincir, nggak mati, sederhana, tobat. Akhirnya dosa lagi, terus nggak mati habis dosa, sederhana, tobat lagi. Waktu sholat tobat itu bebas, tapi waktu terbaik untuk sholat tobat adalah sesegera mungkin setelah habis bikin dosa, nggak mati. Yang kalau bisa pertama dilakuin, kalau bisa harus sholat tobat. Lagian di luar dari semua itu, hati yang masih bisa mempertanyakan dosa seperti tadi, itu hati yang masih hidup lah. Coba lihat di luar sana, ada nggak yang detik ini juga lagi maksiat? Ada, bahkan tanpa merasa bersalah. Bismillah. Insya Allah kita alhamdulillahnya punya Allah yang maha baik, maha penyayang. Meskipun kita juga jangan jadi ngegampangin, tapi bismillah, ayat itu dijadikan betul pegangan banget bagi semua yang menyampaikan kebaikan. Tapi ya kita manusia mungkin bisa tergelincir. Kalaupun akhirnya tergelincir, ampunan Allah selalu jauh lebih luas. Bismillah. Dan ketika akhirnya kita dapat ampunan itu, ya sudah, kita tinggal sebarkan itu, ya Allah. Saya juga bukan orang baik, tapi tahu-tahu di sini bisa kumpul dengan kalian orang-orang baik. Bukankah itu nikmat Allah? Ya udah, kita jadi saksi atas kebesaran Allah. Gitu, semoga istiqomah. Kasela, Masya Allah. Terima kasih bukunya waktu itu dikasih, ya alhamdulillah. Udah nulis buku lagi belum? Masya Allah, barakallah. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah bagi beliau, ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, cukup kok. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing di pagi hari ini. Jadi intinya dari setiap masalah itu bukan berarti Allah itu ngasih azab sama kita, tapi Allah lagi cinta-cintanya sama kita melalui ujian-ujian yang sedang kita jalani di setiap episode kehidupan kita. Jadi teman-teman, untuk kita semuanya mari sama-sama berproses, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita. Semuanya pasti baik dan semuanya karena cintanya Allah kepada kita semuanya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi muhasabah, ini kita mau ada simbolis kepada sekolah Taman Cahaya, yang mana sekolah Taman Cahaya ini merupakan setiap tahunnya itu mereka itu menjadi donatur tepat di Rumah Peduli Yatim. Jadi ada ibu kepala sekolah dan timnya, boleh kami persilahkan, kami undang ke depan untuk melakukan serah terima bersama diwakili dengan pokok. Kepada ibu kami persilahkan. Izin ya, nanti pasti nggak ada serah terima. Kepada Ibu Hesti dan Ibu Sani, kami persilahkan untuk naik ke panggung. Barang kuku boleh tuh. Oh iya. Di mana? Kepada Miss Rahma kami minta untuk maju ke depan. Miss Rahma.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti ya kita istighfar juga. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an zidni ilman salihan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ada 5.000 jamaah, tapi jawab salam saya kayak cuma 50 orang. Saya doakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang menjawab salam saya dengan penuh semangat, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang jomblo-jomblo, semoga cepat mendapatkan jodohnya. 90,99% ini kayaknya jomblo ya, paling kenceng gitu. Balik ke Bogor nanti. Baik, ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, Malam udah di Bogor. kami dari Mungkin nyampe Bogor jam 1 kan. Sumatera Jam Utara 1. yang saat ini juga kita memiliki kantor perwakilan yang ada di Kota Pematang Siantar, merupakan lembaga amil zakat nasional yang langsung di bawah naungan gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnasia atau yang dengan akrabnya sebutan Agim. Kami memiliki beberapa program, salah satunya tadi kita melihat tampilan daripada teman-teman kita di rumah yatim yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Nah, di sini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berbagi untuk saudara-saudara kita, adik-adik kita tadi, untuk biaya daripada pendidikan, makan, dan segala macam yang akan ditanggung dari Darul Tauhid. Kami membuka peluang kebaikan untuk 10 orang pertama yang bersedia berkomitmen tidak harus hari ini, bisa kita cicil dalam waktu sebulan senilai 500.000 untuk 10 orang pertama, dan kita langsung melaksanakan sisi foto bersama dengan Kodinis karena kita tidak ada foto bareng-bareng ya, bergantian berjamaah. Jadi kami mengajak 10 orang pertama untuk berpeluang kebaikan
Jadi membantu nanya adik-adik kita untuk biaya dari kehidupannya dan juga gratis. pendidikannya. Kalau ada yang bersedia narif, untuk berkomitmen berarti mereka ngaku-ngaku sebagai 500.000, Masya Allah. mungkin panitia itu. Sebulan pertama boleh langsung maju, kita langsung melaksanakan sesi foto bersama. Narif. Boleh yang angkat tangan, cung boleh. Memang segera nanti. Naik ke atas panggung, kita akan melaksanakan sesi foto bersama dengan koordinasi. Tadi ngatiin dulu ya, mau ada foto. Sembari teman-teman Darul Tauhid, silakan untuk didata nama dan juga nomor handphone serta alamat. Sini sudah 3 orang, ada 7 orang lagi. 1,